Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelam jauh ke salah satu konsep paling inti, tapi juga paling sering salah dipahami dari Sigmund Freud. Yap, kita akan mengupas tuntas pertarungan ide antara psikologi dengan lawannya, metapsikologi. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan penting ya. Apa sih batasan dari ilmu psikologi? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan buat basa-basi. Ini justru masalah yang benar-benar bikin Freud frustrasi dengan ilmu psikologi di zamannya. Dia merasa, ilmu ini kok kayak punya tembok pembatas yang tebal banget. Ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari kondisi psikologi zaman Freud, terus kita lihat solusi abstrak yang dia tawarkan. Setelah itu, kita adu langsung kedua gagasan ini, pahami apa misi besar di baliknya, dan kita tutup dengan 5 sudut pandang kunci yang jadi kerangka metapsikologi. Siap? Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama nih, biar kita ngerti kenapa gagasan Freud itu revolusioner, kita harus tahu dulu apa yang dia lawan. Kita perlu lihat dulu kondisi psikologi saat itu yang bisa dibilang didominasi sama satu aliran pemikiran yang sangat kaku. Pandangan yang lagi ngetren waktu itu namanya psikologi konkret, yang tokohnya misalnya Wundt. Prinsipnya simpel banget, kalau sesuatu nggak bisa dilihat, didengar, disentuh, atau diukur sama indera kita, ya berarti itu nggak ada. Nggak bisa jadi bahan kajian psikologi. Semuanya harus konkret dan bisa diobservasi langsung. Titik. Nah, buat Freud, pemikiran kayak gini tuh jalan buntu. Dia merasa ilmu yang harusnya jadi kunci buat membuka rahasia pikiran manusia, malah jadi tembok penghalang paling besar. Karena terlalu fokus sama yang kelihatan aja, sama kesadaran doang, mereka jadi menutup mata dari dunia batin yang jauh lebih luas dan, menurut Freud, jauh lebih penting. Karena mentok, apa Freud nyerah? Tentu enggak. Dia malah ngasih alternatif yang super radikal, sebuah cara berpikir yang benar-benar baru buat mendobrak tembok tadi. Coba kita lihat gimana gila idenya. Inilah tandingannya psikologi abstrak. Kata Freud, kita bisa loh berasumsi ada sesuatu bahkan sebelum kita bisa membuktikannya secara fisik. Mirip-mirip kayak fisika kuantum lah, yang ngomongin partikel subatomik yang nggak kelihatan. Ini lompatan yang luar biasa, dari dunia yang serba terukur ke dunia hipotesis yang nggak kasat mata. Analogi ini keren banget buat ngejelasin idenya. Jadi psikologi itu bukan lagi sekedar ngukur dadu yang udah ada di meja, tapi psikologi harus berani ngelempar dadu hipotesis ke angkasa ketidaksadaran, lalu kita amati bareng-bareng gimana nanti dadu itu mendarat dalam bentuk perilaku atau pikiran sadar kita. Awalnya sih disebut psikologi abstrak atau psikologi ketidaksadaran. Tapi akhirnya Freud ngasih nama resmi buat cara berpikir barunya ini. Nama itu adalah metapsikologi. Meta itu artinya melampaui. Jadi ini adalah ilmu yang melampaui batas-batas psikologi yang ada saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti dari pembahasan kita. Ayo kita jejerin dua konsep ini, kita sandingkan biar kelihatan jelas banget bedanya di mana. Nah, tabel ini benar-benar merangkum semuanya. Coba lihat. Psikologi konvensional fokusnya cuma ke kesadaran. Metodenya di lab pakai eksperimen. Penjelasannya harus nyambung ke otak, saraf, atau perilaku. Pokoknya yang kelihatan. Kalau metapsikologi, wah beda jauh. Fokusnya justru ke ketidaksadaran. Metodenya bukan di lab, tapi di ruang praktik, lewat studi kasus klinis. Penjelasannya juga bukan biologis, tapi soal pertarungan tak terlihat antara dorongan dan konflik batin. Nah, ini mungkin cara paling gampang buat ngerasain bedanya. Psikologi biasa itu bertanya, kenapa kamu mikirin itu? Simple. Tapi metapsikologi, dia mundur selangkah lagi dan bertanya, kenapa kamu sampai kepikiran buat mikirin kenapa kamu mikirin itu? Jadi dia nambahin satu lapisan lagi. Bukan cuma mikirin prosesnya, tapi mikirin dorongan di balik proses itu sendiri. Lebih dalam kan? Oke, kita udah tahu apa itu metapsikologi. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget buat Freud? Percaya deh, ini bukan cuma sekedar nambah-nambahin teori baru buat dia. Ambisi Freud itu gila-gilaan. Dia nggak cuma mau nambahin satu bab di buku psikologi. Dia mau bongkar pasang total. Dia mau membangun ulang seluruh fondasi ilmu psikologi dari nol biar bebas dari batasan-batasan sempit yang selama ini mengekangnya. Kutipan ini nunjukin segalanya. Bagi Freud, metapsikologi itu adalah puncak pencapaian psikologi. Ini adalah cara buat mengangkat derajat psikologi jadi ilmu yang mandiri dan dihormati. Bukan lagi cuma jadi anak bawangnya ilmu kedokteran atau fisiologi.
Terus gimana cara kita ngebayangin metapsikologi ini bekerja? Nah, uniknya Freud sendiri nggak pernah nulis panduan lengkapnya. Justru para pengikutnya lah yang kemudian ngumpulin ide-ide Freud yang kesebar di mana-mana dan menyusunnya jadi sebuah kerangka yang lebih rapih. Ini fakta yang menarik kan? Bukannya bikin satu buku panduan yang jelas, Freud malah membiarkan konsep ini tumbuh organik di berbagai tulisannya. Mungkin ini bikin pusing, tapi di sisi lain, ini justru yang bikin konsepnya hidup dan terus jadi bahan perdebatan seru sampai sekarang. Nah, para psikoanalis setelah Freud ngerangkum idenya jadi 5 sudut pandang ini. Anggap aja kayak 5 kacamata berbeda yang bisa kita pakai buat ngelihat satu jiwa yang sama. Biar benar-benar paham, kita harus ngelihat dari kelima-limanya. Yuk, kita bedah satu-satu secara singkat. Yang pertama, perspektif dinamis. Ini ngelihat jiwa kita kayak medan perang. Di dalam diri kita tuh selalu ada kekuatan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi ada dorongan dan hasrat, di sisi lain ada aturan dan moral. Nah, konflik tanpa akhir inilah yang jadi mesin penggerak di balik semua pikiran dan tindakan kita. Kedua, topografis. Ini yang sering digambarin pakai analogi gunung es. Ini adalah peta pikiran kita. Puncak es yang kelihatan itu kesadaran. Apa yang kita pikirkan sekarang? Bagian yang persis di bawah air itu prasadar, memori yang gampang kita panggil lagi. Tapi, bagian terbesar yang ada di dasar laut itu adalah ketidaksadaran. Gudang raksasa berisi dorongan, hasrat terlarang, dan memori yang kita lupakan, yang diam-diam ngendaliin kita. Ketiga, ekonomis. Coba bayangin pikiran kita punya semacam anggaran energi yang terbatas. Energi psikis ini terus bergerak, dialihkan, atau ditahan. Nah, ada 2 manajer yang ngatur energi ini. Prinsip kenikmatan yang maunya kepuasan instan sekarang juga, dan prinsip realitas yang lebih bijak, yang nahan dan ngelokasiin energi itu buat tujuan jangka panjang. Keempat, perspektif genetis. Yang ini ngajak kita buat napak tilas ke masa kecil. Freud percaya banget kalau kepribadian kita pas dewasa itu dibangun di atas fondasi yang udah diletakkan waktu kita masih anak-anak. Tiap pengalaman di masa-masa awal itu kayak batu bata yang nentuin sekokoh apa bangunan diri kita sekarang. Dan yang terakhir, yang paling terkenal, perspektif struktural. Disinilah kita ketemu sama trio legendaris, id, ego, dan superego. Gampangnya, id itu kayak bisikan setan di bahu kita, yang cuma mau seneng-seneng. Superego itu malaikatnya, suara hati nurani dan aturan masyarakat. Dan ego, ya ego itu adalah kita, si manajer yang kejepit di tengah, yang pusing 7 keliling mencoba menyeimbangkan kemauan keduanya dengan realitas dunia. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Mungkin dengan sengaja nggak nulis satu buku paten, Freud sebenarnya sedang mewariskan sebuah proyek yang nggak akan pernah selesai. Sebuah undangan abadi buat kita semua untuk terus bertanya, terus berdebat, dan terus menjelajah. Jadi warisan metapsikologi yang sebenarnya bukanlah jawaban final, tapi justru perdebatan tanpa akhir itu sendiri yang bikin pemahaman kita soal jiwa manusia terus berkembang.